Om Swastiastu. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman semua. Saya Ayu Radita absen 9 dari kelas 10 perwakilan 8 ingin membacakan materi yang B tentang penerapan pelayanan prima dalam keseluruhan operasional perhotelan. Yang pertama, menerapkan CHSE. Penerapan CHSE atau Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability di sekitar pariwisata dan ekonomi kreatif sangat penting untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung, serta menjaga kelestarian lingkungan. Contohnya, pemeriksaan suhu tubuh, tamu reservasi daring, dan pembatasan kapasitas pengunjung. Yang kedua, menerapkan personal grooming di hotel. Menerapkan personal grooming di hotel sangat penting karena mencerminkan profesionalisme dan standar layanan, dan bisa menciptakan pengalaman positif dan memastikan kepuasan pelanggan. Contohnya, perawatan rambut yang rapi, pakaian seragam yang bersih dan terawat, dan kebersihan diri yang menarik. Adapun aspek-aspek yang perlu diketahui dalam menerapkan personal grooming di hotel. Yang pertama, aspek kebersihan. Rambut harus bersih, dipangkas dan ditata rapi. Untuk wanita, rambut panjang sebaiknya digulung atau diikat atau disanggul. Yang kedua, untuk wajah, pria harus dicukur jenggot dan kumisnya agar terlihat rapi. Untuk wanita, dapat menggunakan tata rias yang secukupnya dan tampil alami. Yang ketiga, ada kuku. Kuku harus dibersihkan dan dipotong dengan rapi. Yang keempat, ada untuk mulut. Perhatikan kebersihan mulut dan gigi. Waspadailah makanan atau minuman yang dapat meninggalkan bau nafas. Yang kelima, ada tubuh. Tubuh harus bersih dan segar, seperti terlihat baru saja mandi. Gunakan deodoran untuk mengurangi bau badan. Yang keenam, ada untuk pakaian. Pakaian harus bersih, rapi, dan sesuai dengan aturan hotel. Hindari penggunaan pakaian yang terlalu mencolok atau tidak pantas. Yang ketujuh, gunakan parfum. Gunakan parfum atau aftershave adalah dalam jumlah yang wajar dan tidak berlebihan. Yang kedua, ada aspek kerapian. Yang pertama, kebersihan. Pakaian harus bersih, tidak ada noda, dan tidak kusut. Untuk kerapian, pakaian kerja harus rapi, terpasang dengan benar, misalnya kancing baju. Tidak boleh terlalu longgar atau ketat, atau press body. Yang ketiga, atau penyesuaian dengan seragam. Pakaian kerja harus sesuai dengan seragam yang berlaku di hotel, baik warna, model, maupun detail lainnya. Lalu ada grooming. Selain pakaian, penampilan pribadi juga penting seperti rambut yang rapi, kuku yang bersih, dan aroma pewangian yang lembut. Lalu ketiga, ada aspek kelengkapan. Yang pertama, name tag. Name tag selalu dipakai dan menempel dengan benar di pakaian kerja. Lalu ada perlengkapan kerja. Perlengkapan kerja yang sesuai dengan tugas, seperti sepatu yang nyaman, alat tulis, atau alat pelindung diri atau APD. Lalu ada aksesoris. Aksesoris yang digunakan harus sesuai dengan standar hotel dan tidak berlebihan. Yang terakhir, ada perawatan pakaian. Pakaian kerja harus dijaga dengan baik, tidak robek atau rusak, dan diperbaiki jika perlu. Yang ketiga, menunjukkan service attitude atau hospitality attitude. Service attitude di dalam perhotelan adalah sikap dan perilaku yang ramah, responsif, dan penuh perhatian dalam melayani tamu. Service attitude juga merupakan fondasi dari pelayanan prima di perhotelan. Contohnya, menyambut tamu dengan hangat, menanggapi permintaan tamu dengan responsif, dan memberikan informasi yang jelas dan detail. Yang keempat, ada bekerja dalam tim atau teamwork dan kemampuan berkomunikasi atau skills communication. Bekerja dalam tim adalah kemampuan untuk berkolaborasi dengan orang lain dalam mencapai tujuan bersama. Sementara skill communication adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi dengan jelas dan efektif.
Keduanya sangat penting di dunia kerja karena memungkinkan pekerjaan selesai dengan lebih efisien, produktif, dan harmonis. Lalu, dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengaturan berdasarkan jam kerja. Pengaturan jam kerja adalah sistem yang digunakan untuk mengatur waktu kerja karyawan dalam satu hari atau satu minggu. Yang kedua, pengaturan berdasarkan pembagiannya atau work section adalah sistem yang digunakan untuk membagi tugas dan tanggung jawab karyawan dalam satu departemen atau tim. Yang ketiga, pengaturan berdasarkan tugas kerja atau departemen. Dibagi menjadi 7. Yang pertama HRD atau Human Resources Department. Tugasnya mengelola sumber daya manusia seperti rekrutan atau pelatihan. Yang kedua ada Engineering. Tugasnya mengelola dan memelihara sistem mekanikal dan elektrikal. Yang ketiga ada HK atau Housekeeping. Tugasnya menjaga kebersihan dan kerapian fasilitas hotel. Yang keempat ada FO atau Front Office. Tugasnya mengelola pelayanan pelanggan, termasuk check-in dan check-out. Yang kelima ada Accounting. Tugasnya mengelola keuangan, termasuk akuntansi, pengelolaan anggaran, dan pelaporan keuangan. Yang keenam ada F&B atau Food and Beverage. Tugasnya mengelola pelayanan makanan dan minuman, termasuk restoran dan room service. Dan yang terakhir ada Security. Tugasnya menjaga keamanan dan keselamatan fasilitas, termasuk pengawasan CCTV, patroli, dan penanganan kejadian darurat. Baik, sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan dalam berucap. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.